Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Jumat 21 Maret 2025. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, lanjutkan 45 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah bersyukur. Mereka diberikan kepercayaan oleh tuan kebun anggur untuk menggarap kebun anggurnya. Dan ketika hampir tiba musim petik, tuan kebun anggur menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasilnya yang menjadi bagiannya, yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Tetapi para penggarap justru menangkap dan membunuh semua utusan tuan kebun anggur itu, termasuk putranya sendiri ditangkap dan dibunuh. Para penggarap justru menjadi pengkhianat. Mereka tidak membagikan hasil yang sudah mereka sepakati bersama. Malah mereka membunuh para utusan tuan kebun anggur itu, termasuk putra pemiliknya. Saudara-saudariku terkasih, para penggarap yang diceritakan dalam Injil adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya. Mereka sudah mendapatkan kemurahan dari Allah, dari tuan kebun anggur, pemilik kebun anggur itu. Mereka dipercayakan untuk menggarap kebun anggur, bahkan mereka diberikan kebebasan penuh untuk melakukan apa saja, mengembangkan kebun anggur itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka menjadi pengkhianat. Mendapatkan berkat dari hasil kebun anggur itu bukan dibagikan, tapi justru mereka menikmati sendiri. Apa yang diceritakan Injil hari ini adalah realitas kehidupan kita. Banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Tapi jujur kita sering melupakan Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur.
Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak pernah tidak pernah berhenti bersyukur atas rahmat Tuhan. Bersyukur karena walaupun sering kita jauh dari Tuhan, sering kita melupakan Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu ini saya selalu mengunjungi umat saya. Pada saat ada misa lingkungan, saya mengawali dengan kunjungan 1-2 rumah sambil mendengarkan cerita, berdiskusi, berdialog dengan mereka. Ada beberapa pengalaman iman yang bagi saya sangat berharga. Dalam kesederhanaan mereka, dalam ketakberdayaan mereka, selalu punya rasa syukur. Ada yang mengatakan, saya begitu bersyukur setelah saya mengimani Kristus. Semua usaha saya, semua pekerjaan saya yang dari kecil sampai sekarang, itu karena kemurahan Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi saya untuk berhenti bersyukur. Dan bagi saya inilah pengalaman iman, akan kesadaran bahwa apa yang mereka miliki karena kebaikan Tuhan. Dan mereka terus membangunkan syukur itu dalam kehidupan mereka, dengan setia dalam doa-doa mereka, dalam ekaristi, dalam permenungan-permenungan sabda. Ini pengalaman iman yang berharga. Semoga pengalaman ini memberi inspirasi untuk kita. Dan ini momen baik di masa tobat ini. Kita pun diingatkan, disadarkan, agar kita memperbaharui diri kita, supaya membangun sikap batin yang penuh syukur. Berani meninggalkan keangkuhan kita, berani meninggalkan ego kita, dan berserah diri kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan rasa syukur akan membuat kita penuh dengan kebahagiaan. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.